Om Swastiastu. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Nah, di video kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang materi limit menuju ketahinggaan dengan topik eksistensi limit menuju ketahinggaan. Selamat menonton. Baik, pada video ini Bapak akan menjelaskan eksistensi limit menuju ketahinggaan. Nah, yang pertama, ketahinggaan dan limit. Yang A, ketahinggaan. Nah, dalam matematika terdapat simbol angka 8 terbalik yang dibaca tak hingga, yang digunakan untuk menyatakan suatu bilangan yang sangat besar. Sebaliknya, ada simbol angka 8 terbalik isi tanda negatif di depannya. Nah, itu dibaca negatif tak hingga untuk menyatakan suatu bilangan yang sangat kecil. Selanjutnya, limit tak hingga. Suatu fungsi mungkin mempunyai limit yang hasilnya tak hingga, yaitu tak hingga atau negatif tak hingga, atau positif tak hingga atau negatif tak hingga. Nah, yang pertama, jika nilai fx semakin membesar tak terbatas mendekati tak hingga, untuk semua nilai x mendekati c, baik dari kiri maupun dari kanan, dikatakan limit fx tersebut tak hingga, yang dimana dapat ditulis limit x mendekati c dari kiri fx sama dengan limit x mendekati c dari kanan fx itu sama dengan tak hingga, maka limit x mendekati c fx sama dengan tak hingga. Ya, jadi jika nilai limit kiri sama dengan limit kanan, maka nilai limit itu ada seperti itu. Nah, sebagai contoh, misalkan fx sama dengan 1 per x min 1 kuadrat. Nah, perhatikan pada gambar, ini merupakan grafik dari 1 per x min 1 kuadrat. Nah, ketika dia tuh mendekati dari kiri, mendekati 1 dari kiri ya, ini satunya. Mendekati 1 dari kiri, maka grafiknya itu menghadap ke atas atau mengarah ke atas menuju positif tak hingga, yang dimana nilainya itu sangat besar. Begitu juga ketika mendekati dari satu kanan. Mendekati satu dari kanan. Nah, maka grafiknya itu juga menghadap ke atas atau menuju positif tak hingga, yang dimana nilainya itu sangat besar. Dan kita tidak ketahui dia berpotongan di titik berapa. Pasti dia akan berpotongan pada satu titik yang sangat besar nilainya. Nah, maka limit x mendekati 1 per x min 1 kuadrat itu sama dengan tak hingga, karena nilai limit kirinya tak hingga dan nilai limit kanannya tak hingga, sehingga nilai limit tersebut tak hingga, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, nah, jika nilai fungsi fx semakin mengecil tak terbatas, yaitu mendekati negatif tak hingga, untuk semua nilai x mendekati c baik dari kiri maupun dari kanan, dikatakan limit fungsi fx tersebut negatif tak hingga. Ya. Jadi dapat ditulis limit x mendekati c dari kiri fx sama dengan limit x mendekati c dari kanan fx sama dengan negatif tak hingga, maka limit x mendekati c fx sama dengan negatif tak hingga. Karena nilai limit kiri dan limit kanannya itu sama dengan negatif tak hingga, maka nilai limit x mendekati c fx itu sama dengan negatif tak hingga. Nah, sebagai contoh, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, misalkan fungsinya itu adalah negatif 1 per x min 1 kuadrat. Nah, oleh karena, lihat pada gambar, nah ini merupakan grafik dari fx sama dengan min 1 per x min 1 kuadrat. Nah, ini merupakan 1. Nah, ketika mendekati dari kiri, nah maka grafiknya itu akan ke bawah, mengarah ke bawah menuju negatif tak hingga, atau nilainya itu semakin mengecil. Kemudian ketika mendekati 1 dari kanan, ya, ini grafiknya juga mengarah ke bawah, yaitu menuju negatif tak hingga, yang dimana nilainya itu sangat kecil. Nah, oleh karena itu,
limit X mendekati 1 min 1 per X min 1 kuadrat itu sama dengan negatif tak hingga, seperti itu. Karena limit kiri, nilai limit kiri sama dengan nilai limit kanan, yaitu negatif tak hingga, seperti itu. Nah, selanjutnya, limit di ketakhinggaan. Limit di ketakhinggaan itu artinya limit suatu fungsi untuk nilai-nilai X menuju ke tak hingga. Misalkan f adalah suatu fungsi yang terdefinisi pada setiap nilai pada selang C negatif tak hingga atau negatif tak hingga C. Nah, untuk yang pertama, limit menuju ke tak hingga atau positif tak hingga. Nah, limit X mendekati tak hingga fx sama dengan L, itu artinya untuk nilai-nilai X yang membesar tanpa batas, maka berlaku fx dekat dengan L. Nah, perhatikan gambar 1, yaitu grafik fungsi fx sama dengan 1 per X min 1 kuadrat. Nah, ini merupakan grafik dari 1 per X min 1 kuadrat. Nah, terlihat untuk nilai-nilai X, di mana nilai X yang semakin membesar tak terbatas. Jadi di sini ya, nilai X yang semakin membesar tak terbatas, nilai fungsi fx semakin mendekati 0. Atau limit X mendekati tak hingga, fx sama dengan 0. Ya. Jadi ini adalah nilai X yang semakin membesar. Jadi kita tidak tahu nilai X-nya itu berapa, jadi intinya nilai X-nya itu semakin membesar tak terbatas, seperti itu, dan mengarah ke positif tak hingga pada sumbu X tentunya. Kemudian untuk yang nomor B, limit menuju ke negatif tak hingga. Nah, limit X mendekati negatif tak hingga fx sama dengan L, artinya untuk nilai-nilai X yang membesar tanpa batas, maka berlaku fx dekat dengan L. Nah, perhatikan gambar 1 ini. Ini merupakan grafik dari 1 per X min 1 kuadrat. Nah, terlihat nilai-nilai X, di mana nilai X semakin mengecil tak terbatas. Semakin mengecil berarti kan ke sini dia. Nilai fx semakin mendekati 0, atau limit X mendekati negatif tak hingga fx sama dengan 0. Ya. Jadi nilai X-nya itu semakin mengecil tak terbatas. Ya. Jadi pada sumbu X ya, pada sumbu X, maka limit X mendekati negatif tak hingga fx sama dengan 0, ya, seperti itu. Kemudian sifat-sifat limit menuju ke tak hinggaan. Sifat-sifat yang berlaku pada limit menuju ke tak hinggaan sebagai berikut. Nah, yang pertama, untuk n bilangan bulat ganjil, maka limit X mendekati tak hingga X pangkat N itu sama dengan tak hingga. Mohon maaf. Bapak ulang. Yang pertama, untuk N bilangan bulat ganjil, maka limit X mendekati tak hingga X pangkat N itu sama dengan tak hingga. Dan limit X mendekati negatif tak hingga X pangkat N sama dengan negatif tak hingga. Ini untuk N bilangan bulat ganjil. Ya. Yang kedua, untuk N bilangan bulat genap. Untuk N bilangan bulat genap, maka limit X mendekati tak hingga X pangkat N itu sama dengan tak hingga. Dan limit X mendekati negatif tak hingga X pangkat N sama dengan tak hingga. Ini karena pangkatnya merupakan bilangan bulat genap. Kemudian, untuk N bilangan asli, maka limit X mendekati tak hingga 1 per X pangkat N sama dengan 0, dan limit X mendekati negatif tak hingga 1 per X pangkat N sama dengan 0. Sama. Nah, selanjutnya, kita akan belajar menentukan nilai limit fungsi aljabar menuju ke tak hinggaan. Yang pertama untuk fungsi polinomial. Nah, langkah-langkah menentukan nilai limit fungsi polinomial menuju ke tak hinggaan itu yang pertama, kita tentukan variabel berpangkat tertinggi pada fungsi polinomial tersebut. Ya. Yang kedua, kita faktorkan fungsi polinomial dengan mengeluarkan variabel berpangkat tertinggi.
Yang ketiga, kita gunakan sifat-sifat limit fungsi aljabar menuju ketahinggaan untuk menentukan nilai limit fungsi polinomial tersebut. Nah, ini adalah contoh soalnya. Tentukan nilai dari limit x mendekati tak hingga x pangkat 3 dikurangi x kuadrat. Nah, setelah substitusi langsung, itu diperoleh hasilnya itu adalah tak tentu. Oleh karena itu, kita lakukan langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita tentukan pangkat tertinggi dari fungsi polinomial variabel berpangkat tertinggi dari fungsi polinomial tersebut adalah ya x pangkat 3. Oke. Sekarang kita kerjakan limit x mendekati tak hingga x pangkat 3 dikurangi x kuadrat. Nah, ini sama dengan, yang pertama kita keluarkan x pangkat 3-nya. Oke. Limit x mendekati tak hingga x pangkat 3 dalam kurung x pangkat 3 per x pangkat 3 dikurangi x kuadrat per x pangkat 3. Oke. Selanjutnya, limit x mendekati tak hingga. Ini kan x pangkat 3. Ini 1 ya, x pangkat 3 bagi x pangkat 3 1 dikurangi 1 per x. Ya. Kemudian, kita gunakan sifat limit. Limit x mendekati tak hingga x pangkat 3 dikali dalam kurung limit x mendekati tak hingga 1 dikurangi limit x mendekati tak hingga 1 per x. Nah, ini kan sama dengan tak hingga dikali 1 kurang 0 disama dengan tak hingga. Jadi jawaban itu adalah tak hingga. Oke, lanjut. Soal nomor 2. Tentukan nilai dari limit x mendekati negatif tak hingga dari 2x kuadrat ditambah x. Nah, dengan substitusi langsung, itu diperoleh hasilnya itu adalah tak tentu. Nah, sekarang kita lakukan langkah pengerjaan, di mana variabel berpangkat tertinggi pada fungsi polinomial tersebut adalah x kuadrat, kan? Nah, kita tulis limit x mendekati negatif tak hingga 2x kuadrat tambah x. Kita keluarkan x kuadratnya. Negatif tak hingga 2x kuadrat per x kuadrat ditambah x per x kuadrat. Ini sama dengan limit x mendekati negatif tak hingga x kuadrat dalam kurung 2 ditambah 1 per x. Gunakan sifat limit. Kan limit x mendekati negatif tak hingga dari x kuadrat dikali limit x mendekati negatif tak hingga dari 2 ditambah limit x mendekati negatif tak hingga 1 per x. Ini sama dengan, ingat, ini pangkatnya itu adalah bilangan bulat genap ya. Maka hasilnya itu adalah positif tak hingga. Dikali 2 ditambah 0. Ya. Jadi ingat, ini itu pangkatnya bilangan bulat genap. Bilangan genap ya. Maka ini sama dengan negatif tak hingga. Oke. Kemudian yang kedua, kita menentukan limit fungsi rasional menuju ke tak hinggaan. Nah, langkah-langkahnya. Yang pertama, kita tentukan variabel berpangkat tertinggi pada penyebut. Ingat, pada penyebut fungsi rasional.
Ya, fungsi rasional itu berbentuk pecahan. Merupakan fungsi yang berbentuk pecahan. Kemudian kita bagilah pembilang dan penyebut pada fungsi rasional dengan variabel berpangkat tertinggi tersebut. Kemudian kita gunakan sifat-sifat limit fungsi aljabar menuju ke tak hinggaan untuk menentukan nilai limit fungsi rasional tersebut. Kita langsung saja ke contoh soal. Nah, soal nomor 1. Tentukan nilai dari limit x mendekati tak hingga 2x kuadrat plus 4x per x pangkat 3 ditambah x tambah 5. Nah, setelah substitusi langsung diperoleh hasilnya itu adalah tak tentu. Nah, pada fungsi tersebut, variabel berpangkat tertinggi pada penyebut fungsi rasionalnya itu adalah x pangkat 3, yaitu ini. Nah, kita lakukan pengerjaan. Limit untuk x mendekati tak hingga 2x kuadrat tambah 4 per x pangkat 3 tambah x tambah 5. Nah, kita bagi pembilang dan penyebut dengan x pangkat 3. Di limit x mendekati tak hingga 2x kuadrat per x pangkat 3 ditambah 4 per x pangkat 3 per x pangkat 3 ditambah x per x pangkat 3 ditambah 5 per x pangkat 3. Oke. Selanjutnya kita sederhanakan. Ini menjadi 2 per x tambah 4 per x pangkat 3 per 1 ditambah 1 per x kuadrat tambah 5 per x pangkat 3. Oke. Selanjutnya kita gunakan sifat limit. Maka akan diperoleh hasilnya itu adalah 0 tambah 0 per 1 tambah 0 tambah 0 sama dengan 0. Jadi hasilnya itu adalah 0. Seperti itu. Selanjutnya soal nomor 2. Tentukan nilai dari limit x mendekati tak hingga 2x pangkat 3 ditambah 3x dikurangi 10 per 2x tambah 6 dikali 3x min 1. Nah, setelah kita substitusi langsung, hasilnya itu diperoleh tak tentu. Nah, langkah yang pertama itu agar lebih gampang ya, kita kalikan dulu penyebutnya. Di limit x mendekati tak hingga 2x pangkat 3 ditambah 3x min 10 per 2x tambah 6 3x min 1. Kita kalikan penyebutnya ya. Limit x mendekati tak hingga 2x pangkat 3 tambah 3x min 10 per 6x kuadrat ya. Ini kali ini, kemudian ini 6 kali 3x, 6 kali min 1. Oke. 6x kuadrat dikurangi 2x ditambah 18x min 6. Oke. Sama dengan limit x mendekati tak hingga 2x pangkat 3 tambah 3x min 10 per 6x kuadrat min 2x ditambah 18 positif 16x dikurangi 6 ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita bisa peroleh variabel berpangkat tertinggi pada penyebutnya itu adalah x kuadrat yang ini. Kan? Nah, selanjutnya kita kerjakan. Dan mana Bapak tulis ya. Variabel
berpangkat tertinggi pada penyebut adalah X kuadrat. Nah, selanjutnya, limit untuk X mendekati tak hingga 2X pangkat 3 ditambah 3X min 10 per 6X kuadrat tambah 16X min 6. Nah, ini kita bagi pembilang dan penyebut dengan X kuadrat. Limit X mendekati tak hingga 2X pangkat 3 per X kuadrat ditambah 3X per X kuadrat min 10 per X kuadrat per 6X kuadrat per X kuadrat ditambah 16X per X kuadrat dikurangi 6 per X kuadrat, ya kan? Selanjutnya, ini menjadi limit X mendekati tak hingga yang pembilang menjadi 2X ditambah 3 per X min 10 per X kuadrat per 6 ditambah 16 per X dikurangi 6 per X kuadrat. Oke. Maka diperoleh limit X mendekati tak hingga 2X ditambah limit X mendekati tak hingga 3 per X dikurangi limit X mendekati tak hingga 10 per X kuadrat per limit X mendekati tak hingga 6 ditambah limit X mendekati tak hingga 16 per X dikurangi limit X mendekati tak hingga 6 per X kuadrat. Nah, ini kan hasilnya. Nah, inilah pemanfaatan sifat limit namanya ya. Oke, dengan menggunakan sifat limit. Nah, sekarang ini kita peroleh limit X mendekati tak hingga 2X itu sama dengan tak hingga ya. Ditambah 0 dikurangi 0 per 6 tambah 0 min 0 sama dengan tak hingga per 6 tak hingga. Jadi jawabannya itu adalah tak hingga. Kemudian untuk soal nomor 3. Itu adalah tentukan nilai dari limit X mendekati tak hingga untuk 3X kuadrat ditambah X plus 5 per 2X kuadrat dikurangi 7X ditambah 1. Nah, penyelesaian. Nah, dengan substitusi langsung kita peroleh hasilnya itu adalah tak tentu. Nah, oleh karena itu kita lakukan seperti langkah sebelumnya. Nah, di sini kita sudah peroleh pangkat tertingginya itu adalah X kuadrat. Nah, selanjutnya kita lakukan hal seperti ini. Kita bagi pembilang dan penyebut dengan pangkat tertinggi pada penyebut tersebut. Oke, limit X mendekati tak hingga 3X kuadrat tambah X tambah 5 per 2X kuadrat min 7X tambah 1. Ini sama dengan limit X mendekati tak hingga. Kita bagi pembilang dan penyebut
dengan X kuadrat. 3X kuadrat per X kuadrat ditambah X per X kuadrat tambah 5 per X kuadrat per 6X kuadrat per, 2X kuadrat ya. 2X kuadrat per X kuadrat dikurangi 7X per X kuadrat tambah 1 per X kuadrat. Sama dengan limit X mendekati tak hingga 3 ditambah 1 per X ditambah 5 per X kuadrat per 2 dikurangi 7 per X ditambah 1 per X kuadrat. Nah, ini dengan menggunakan sifat limit, kita peroleh hasilnya itu adalah 3 tambah 0 tambah 0 per 2 dikurangi 0 tambah 0 sama dengan 3 per 2. Jadi hasilnya adalah 3 per 2. Selanjutnya. Nah, di sini Bapak memberikan tips. Nah, jika anak-anak mencermati, kita dapat menyimpulkan ketiga contoh soal tersebut menjadi bentuk umum limit fungsi aljabar, fungsi rasional menuju ke tak hingga sebagai berikut. Ya. Limit X mendekati tak hingga fx sama dengan limit X mendekati tak hingga dari A1X pangkat M ditambah A2X pangkat M-1 ditambah A3 pangkat X pangkat M-2 tambah sampai seterusnya sampai dengan A pangkat M-1 kali X ditambah AN ya, per B1 X pangkat P ditambah B2 X pangkat P-1 ditambah B3 X pangkat P-2 ditambah dan seterusnya sampai Bn-1 X ditambah Bn. Nah, kita lihat jika M lebih dari P, yaitu M ini berada pada pembilang, pangkat pada pembilang, yaitu mana pangkat yang tertinggi pada pembilang. Kemudian P ini merupakan pangkat tertinggi pada penyebut. Ya. Jika M lebih dari P, maka limit fungsi atau limit X mendekati tak hingga fx sama dengan tak hingga. Kemudian jika M yang merupakan pangkat tertinggi pada pembilang lebih kecil dari P yang merupakan pangkat tertinggi pada penyebut, maka limit X mendekati tak hingga fx sama dengan 0. Kemudian jika M yang merupakan pangkat tertinggi pada pembilang itu sama dengan P yang merupakan pangkat tertinggi pada penyebut, maka limit X mendekati tak hingga fx sama dengan A1 per B1. Ya, jadi ini. A1 per B1. Nah, agar lebih memahami, kita perhatikan contoh ini. Kita selesaikan dengan menggunakan rumus sebelumnya, yaitu rumus yang ini. Oke. Nah, limit X mendekati tak hingga 3X kuadrat min 7X tambah 9 per 4X pangkat 3 tambah 2X. Tambah 2X. Nah, ini sama dengan, kita lihat, pangkat tertinggi pada pembilang, yaitu M, sama dengan 2. Oke. Kemudian pangkat tertinggi pada penyebut, yaitu P, sama dengan 3. Dari sini kita peroleh M kurang dari P. Di
yang ini. Oke. Sehingga limit X mendekati tak hingga, mohon maaf ya, bukan yang ini, bukan yang ini ya, bukan yang ini. Itu kan M kurang dari P ya, oh yang ini berarti. Ya kan? M kurang dari P. Ya, 2 kan kurang dari 3. M kurang dari P berarti ini. Oke, jadi sehingga limit X mendekati tak hingga 3X kuadrat dikurangi 7X tambah 9 per 4X pangkat 3 ditambah 2X ini sama dengan 0 hasilnya. Oke. Nah, ini bisa kalian buktikan dengan cara sebelumnya, yaitu membagi pembilang dan penyebut fungsi ini dengan pangkat tertinggi pada penyebut, yaitu X pangkat 3. Bisa kalian coba. Pasti hasilnya itu adalah sama dengan 0. Oke. Sekarang, untuk soal nomor 2. Nah, tentukan nilai dari limit X mendekati tak hingga, yaitu 2X kuadrat ditambah 3 kuadrat per 6X pangkat 4 ditambah 2X kuadrat dikurangi 7X ditambah 5. Ya, 2X mendekati tak hingga. Nah, yang pertama kita harus, atau agar kita lebih mudah menentukan pangkat tertinggi pada pembilang, ini bisa kita jabarkan dulu, atau bisa kita kalikan ya, atau kuadratkan. Kita kuadratkan dulu ya. Oke. Limit X mendekati tak hingga 2X kuadrat tambah 3 kuadrat per 6X pangkat 4 ditambah 2X kuadrat dikurangi 7X ditambah 5. Oke. Nah, ini kan sama dengan limit X mendekati tak hingga. Kita gunakan metode pengkuadratan seperti ini. A tambah B kuadrat ini sama dengan A kuadrat ditambah 2AB tambah B kuadrat ya. A kuadrat ditambah 2 kali AB ditambah B kuadrat. Oke. Jadi ini sama dengan 2X kuadrat dikuadratkan ditambah 2 dikali 2X kuadrat dikali 3 ditambah 3 kuadrat per 6X pangkat 4 ditambah 2X kuadrat dikurangi 7X tambah 5. Kita sederhanakan. Limit X mendekati tak hingga 2X kuadrat dikuadratkan sama dengan 4X pangkat 4 tambah 2 kali 2X kuadrat tambah dikali 3 ini sama dengan 2 kali 2 kan 4, 4 kali 3 12. Jadi 12X kuadrat ditambah 9 per 6X pangkat 4 ditambah 2X kuadrat dikurangi 7X tambah 5. Nah, di sini kita sudah memperoleh pangkat tertinggi pada penyebut, pangkat tertinggi pada pembilang yaitu M, itu sama dengan 4. Kemudian, pangkat tertinggi berapa M lagi? Kemudian, pangkat tertinggi pada penyebut, P sama dengan 4. Oke. Nah, sehingga M ini sama dengan P.
Oke. Sehingga berarti yang ini kena. Ya. Jadi ini merupakan A1 dan ini merupakan B1. Oke, di sini kan 6x pangkat 4 ya. Ini merupakan B1. Sehingga limit untuk x mendekati tak hingga dari 2x kuadrat ditambah 3 kuadrat per 6x pangkat 4 ditambah 2x kuadrat min 7x tambah 5 ini sama dengan A1-nya itu adalah 4 per B1 yaitu adalah 6 sama dengan sederhanakan bagi 2 sama-sama bagi 2 per 3 jadi hasilnya 2 per 3 dan soal nomor 3 tentukan nilai dari 4x pangkat 4 plus 3x kuadrat dikurangi 5 per x pangkat 3 dikurangi 2x tambah 7 untuk x mendekati tak hingga. Nah, soal ini kita peroleh nilai M, yaitu pangkat tertinggi pada pembilang, itu sama dengan 4, dan pangkat tertinggi pada penyebut, yaitu P, itu sama dengan 3. Nah, dari sini kita peroleh M lebih besar daripada P, sehingga limit untuk x mendekati tak hingga 4x pangkat 4 tambah 3x kuadrat dikurangi 5 per x pangkat 3 dikurangi 2x tambah 7 ini sama dengan berarti yang ini kena M lebih dari P berarti sama dengan tak hingga seperti itu. Oke. Baik, sekian materi tentang eksistensi limit menuju ketahinggaan. Bapak akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.